Baik, untuk materi selanjutnya yaitu rangkaian listrik. Jadi kelanjutan dari listrik statis dan kapasitor. Kita akan masuk ke rangkaian listrik. Ini materi utamanya memang listrik. Yang kita fokuskan hari ini masuk ke rangkaian listrik. Rangkaian listrik searah atau direct current gitu ya, bahasanya direct current. Baik, untuk rangkaian listrik arus searah kita bisa lihat di Kapita 1 dari buku Kaji Latih UNAS, Kapita 1 nomor 34. Jadi silakan dibuka, itu di situ Kapita 1 nomor 34. Nah, kalau dilihat di situ ada gambar, jadi alat ukur yang ditanyakan itu arus yang mengalir dalam rangkaian itu bagaimana. Jadi datanya itu ada data alat ukur, jadi ada data voltmeter manual, terus di situ voltmeternya dirangkai paralel. Jadi kalau dibuat gambar gini, di sini ada tegangannya, ada arusnya di situ. Nah, ini ada hambatannya, ini 100 ohm. Nah, ini dibuat voltmeternya di sini, dipasang paralel. Nah, yang ditanyakan itu di soal I-nya bagaimana? I-nya bagaimana? Otomatis kalau rangkaian dasar seperti ini, mungkin teman-teman lupanya di bagaimana cara membaca voltmeter ya. Nanti konsep dasarnya, jadi konsep dasarnya di sini kita akan membahas rangkaian dasar, jadi hukum ohm lah, seperti itu ya. Jadi hukum ohm, Nah, di hukum ohm di situ rumus dasar dari hukum ohm yang kita dapatkan bahwa R itu adalah bernilai tetap. Jadi dia itu tidak terpengaruh. Jadi dia itu nanti sama dengan V dibagi I kan gitu ya. Rumus dasarnya kan gitu untuk hukum ohm. Jadi kita tidak spesifik sampai muncul ke praktikum dan grafik supaya jelas. Nah, sekarang bagaimana kalau lanjutnya ke alat ukur? Jadi alat ukurnya bagaimana kalau ke alat ukur? Jadi kalau alat ukur hasil pengukurannya itu sama dengan skala, jadi skala yang ditunjuk dibagi skala maksimal dikalikan batas ukur. Nah, batas ukur ini sama halnya dengan colokannya itu di mana itu kalau dilihat di gambar. Jadi kalau langsung seperti ini solusinya langsung kita fokusnya ke voltmeter gitu loh. Skala, jadi hasil voltmeternya skala yang ditunjuk di situ adalah 30. Jadi 30, skala maksimumnya adalah 100. Terus batas ukurnya di situ 10 volt. Sehingga bisa dicoret di situ. Coret sehingga hasilnya itu sama dengan 3 volt. Maka kalau ditanyakan arus, jadi arusnya sama dengan V dibagi dengan R. Jadi situ langsung saja V-nya di situ 3, R-nya dipakai 100. Jadi ini menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 ampere. Jadi kalau di situ semuanya bermili, jadi 1 ampere berapa mili? Jadi ini akan turun. Jadi ini akan turun dikalikan 10 pangkat 3 itu miliampere. Sehingga hasilnya menjadi 30 miliampere. Jadi 30 miliampere di situ jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Ini mudah. Selanjutnya kita akan masuk ke berikutnya, yaitu Kapita 1 nomor 35. Nah, di situ di Kapita 1 nomor 35, data yang didapat di soal itu ada sebuah rangkaian miring gitu ya. Jadi di situ ada rangkaian, tak buat sederhana. Di
Di sini ada rangkaiannya gini, tak ubah sedikit, semoga tidak bingung. Terus di sini ada model seperti ini. Ini adalah titik DC itu ya, mungkin ya. Di sini diubah DC, jadi digabung itu. Nah, terus di sini ada ini, anggap aja ada D lah, gabung. Di situ, di sini ada 12 volt, di sini 8 ohm. Ini 8. Terus di sini ada 2 gambar miring kayak gini. Nah, thread di situ kayak gini. Terus nah, gambarnya miring seperti ini. Terus di sini ada 2 hambatan. Nah, ini modelnya kayak gini. Di situ ada 6 volt, di sini ada 3, ada 3, di sini ada 12, di sini ada 24. Ini ada BC. Nah, yang diminta, pertanyaannya yang diminta di situ berapa beda potensial, VBC-nya bagaimana nilainya. Baik. Nah, di sini ini masuk dalam rangkaian loop. Fokusnya adalah 2 loop. Jadi di sini konsepnya masih tetap rangkaian DC, kita akan masuk ke dalam rangkaian tertutup. Jadi rangkaian DC. Nah, di dalam rangkaian DC nanti di situ hukum-hukum yang berlaku. Di situ hukumnya yang pertama yang berlaku. Jadi hukum yang pertama ada hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff masih ingat? Jadi jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Terus hukum di dalam rangkaian listrik jika tertutup nanti akan muncul hukum 2 Kirchhoff. Jadi untuk rangkaian tertutup ini, jadi di dalam rangkaian tertutup, jadi jumlah GGL ditambah jumlah I dikalikan R akan sama dengan 0. Ini kalau rangkaiannya tertutup, jadi tidak ada yang terbuka sama sekali. Nah, ini yang dipakai. 2 hal ini. Nah, di sini yang diminta di situ adalah berapa sih VBC. VBC itu tegangan titik. Jadi kalau ditanyakan VBC, jadi VBC itu ya langsung aja jumlah GGL ditambah jumlah I dikalikan R-nya berapa. Itu solusi yang nanti kita pakai. Nah, otomatis di dalam loop ini kita harus pahami dulu aturan loop ya. Jadi aturan loop. Jadi aturan loop itu nanti lihat yang pertama, lihat tegangan terbesar. Ini trik modalnya. Jadi tegangan besarnya itu dilihat. Jadi kalau dilihat di sini di loop yang bagian sini, ini ada loop 1, ini loop 2. Maka tegangan misalkan loop 1, jangan lihat di loop 2. Jadi yang paling besar kan 24. Jadi gambarnya kan gini loopnya. Terus kalau yang ini juga sama, gambarnya kan gini muternya. Nah, loopnya loop 2. Habis itu setelah lihat tegangan besar, kita dapat arah loop nanti. Arah loop. Nah, ketika masuk ke arah loop, jadi misalkan arah loopnya itu ke kanan gitu ya. Ini loopnya. Kalau masuk ke tegangan, jadi kalau kena bagian kepala dari tegangan maka GGL-nya positif. Kalau kena bagian yang kecil maka GGL-nya negatif. Kalau kita tentukan itu arusnya searah loop, ya, jadi searah loop arusnya positif. Kalau berlawanan arah maka akan negatif. Nah, kita fokusnya langsung ke loop 2 karena yang bermasalah di loop 2. Nah, kalau kita lihat, jadi lihat di loop 2. Loop 2 gitu. Jadi loop 2 itu gambarnya kan seperti ini ya. Jadi fokusnya di loop 2 saja.
Nah, gambarnya gini. Nah, di loop 2 itu di sini gambar muternya gini. Di sini memang ada, kita tentukan saja arusnya kan gini ya. Ada 2 arus di sini. Kalau dilihat di gambar ini anggap aja I2, ini adalah I1. Di sini 24, di sini 12, di sini 6, di sini 3, ini 3. Maka kalau ditanya VAB, di sini kan VBC. Jadi VBC itu sama dengan ya jumlah GGL. Jumlah GGL ini kan pas kena kepala kan plus 6 ya. Plus 6 arahnya searah dengan arus. Jadi I1 dikalikan R tambah R. Jadi 3 tambah 3. Sehingga di sini 6 ditambah I1 ininya 6. Nah, I1-nya ini bagaimana I1-nya? Nah, kita gunakan karena loopnya ini adalah rangkaian tertutup. Maka langsung saja loop tertutup. Jadi jumlah GGL ditambah jumlah I dikalikan R sama dengan 0. Kita lihat masuknya ke sini. Jadi min 24 plus 12 min 6 ya. Min 24 plus 12. Oh, ini kebalik, maaf, ini kebalik. Ini pendek, ini panjang. Jadi di sini plus 6 ditambah di situ ada I1 6 33, I2-nya 0. Nah, I2-nya 0 karena tidak ada hambatan. Sehingga kalau kita hitung di sini 12, ini sama 18 ini kan 6 ya. Jadi 6 min ditambah I1 6 sama dengan 0. Jadi I1-nya sama dengan 1 ampere. Sehingga kalau dimasukkan ke situ, maka 6 ditambah 6 sama dengan positif 12. Jadi jawabannya di situ adalah D. Jadi D jawabannya. Oke.